mengucap syukur kita dapat berjumpa kembali untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita mau memberikan hormat kemuliaan hanya bagi Dia, Raja dari atas segala raja.
Ucap syukur ya Bapa untuk setiap kemurahan, setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan puji sembah kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pujian sembah kami ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau menyatukan hati kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita, permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang teman-teman alami saat ini, mungkin kita sedang mengalami banyak pergumulan, sedang mengalami masalah. Satu hal yang perlu kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Saat kita terjatuh, Tuhan yang akan mengangkat kita dan menolong kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan adalah tempat pengharapan bagi kehidupan kita. Kau topang tanganku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku
Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pokok doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan dari anak-anak-Mu yang saat ini sedang kita alami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, bahwa tangan Engkau tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu, setiap pendidikan yang sedang ditempuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kami mau menyerahkan teman kami ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan ya Tuhan. Kau berkati setiap makanan, minuman yang dikonsumsi ya Tuhan, bila mana dapat menjadi sumber kekuatan bagi teman kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman kami mungkin yang saat ini sedang undur dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga ya Bapa untuk teman kami ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan mengetuk pintu hati mereka ya Tuhan, bila mana dapat kembali lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Kau juga yang akan selalu senantiasa memberkati setiap apa yang dikerjakan ya Bapa, setiap pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan, setiap majelis pengurus, pelayan Tuhan yang bekerja dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan hikmat ya Tuhan, bila mana gereja tempat ini ya Tuhan dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Begitu banyak permasalahan yang terjadi ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyelesaikan masalah ini satu persatu ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan, hati yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami Tulungagung, di mana tempat kami tinggal. Kiranya juga ya Tuhan, Kau yang akan memberikan kedamaian, kesejahteraan. Dan kami juga mau berdoa untuk pandemi yang saat ini masih terjadi ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Bila mana pemulihan dapat terjadi dan banyak jiwa dapat dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami mau menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar mana kehidupan kita dapat menjadi terang kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan semakin dapat dipermuliakan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh
penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, anak-anak remaja dan pemuda-Mu, supaya bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya mau katakan teman-teman, bagi setiap kita, hati-hatilah di dalam pergaulan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman dalam pergumulan saat ini. Mungkin teman-teman saat ini sedang terperangkap oleh kebiasaan yang buruk, sehingga susah untuk bangkit kembali. Saya mau katakan teman-teman bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbalik ke jalan Tuhan. Untuk berbalik dan bertobat, menjalin relasi yang baik, sehingga kita boleh menjadikan kebiasaan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ingat teman-teman, Alkitab dengan jelas mengatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman memperhatikan bagaimana kehidupan jemaat di Korintus, itu luar biasa jahatnya di hadapan Tuhan. Itu luar biasa bobroknya di hadapan Tuhan, bagaimana mereka terkenal dengan perpecahan jemaat.
Bahkan bukan hanya itu teman-teman. Kalau kita memperhatikan jemaat di Korintus, ini merupakan jemaat yang memiliki pergaulan yang bebas. Hubungan seksual merajalela di mana-mana. Bahkan itu dilakukan antara bapak dan anak itu sudah biasa. Itulah kejahatan jemaat di Korintus. Namun teman-teman, Paulus sebagai gembala jemaat, Paulus tetap sabar, Paulus tetap setia, dia tetap menasehati jemaat di Korintus supaya apa? Berbalik kepada jalan yang benar. Maka dari situ Paulus dengan jelas mengingatkan jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Mengapa demikian? Karena jemaat di Korintus ini terbiasa ikut bagaimana ketika ada pergaulan yang buruk, mereka mengikuti kebiasaan yang buruk itu. Dan kebiasaan yang baik yang biasa mereka lakukan itu hilang dengan seketika. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Paulus terus memberikan nasihat bahwa dalam hidupmu jangan kamu sesat. Ingatlah bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, inilah yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, pergaulan bebas, perpecahan dalam jemaat, itu karena apa? Karena ada kebiasaan buruk yang mengubahkan kebiasaan yang baik mereka. Mereka salah di dalam pergaulan. Mereka salah di dalam menentukan teman mereka. Sehingga apa? Mereka tidak kuat ketika ada sesuatu yang buruk, itu merusak kebiasaan yang baik dalam kehidupan jemaat di Korintus. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita belajar. Saya katakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbalik ke jalan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik. Yaitu dengan cara kita membiasakan bergaul dengan orang yang baik. Kita membiasakan untuk hidup benar. Kita membiasakan untuk berdasarkan Alkitab apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah membiasakan hidup yang baik, maka secara otomatis apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat teman-teman bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Supaya kita apa? Menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kita menjadi berkat dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita harus mencerminkan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, teman-teman, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak pemuda, pergaulan kita rusak, bahkan kita tidak mampu untuk bangkit kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Sudah terlanjur kita jatuh, maka kita tidak bisa bangkit. Dan mungkin terlintas dalam pikiran kita, untuk apa aku melakukan yang baik? Karena aku sudah rusak. Nah, teman-teman, kembali saya katakan bahwa hidup kita di hadapan Tuhan, bahkan manusia di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu mari kita belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah terang dan garam Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat sebagai orang percaya, tidak menutup kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Karena kita masih hidup dalam dunia yang rusak ini. Dunia yang mempunyai sistem rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu bangkitlah. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Dan ingatlah bahwa kita adalah terang dan garam Tuhan. Yaitu supaya apa? Supaya kita mampu menerangi banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Bukan kita ikut-ikut menjadi gelap, bahkan ibaratkan lilin yang sudah menerangi kegelapan dan lilin itu mati, maka ikut menjadi gelap. Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah terang yang kita miliki itu bercahaya di depan semua orang.
Supaya apa? Mereka dapat melihat bagaimana Kristus yang mampu untuk mengasihi manusia yang berdosa. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa terang yang kita miliki bukan untuk kita pendam, bukan untuk kita padamkan, bukan untuk kita sembunyikan. Tetapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa hendaklah terang yang kita miliki itu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan kita orang percaya, melihat perbuatan yang baik, melihat perbuatan kita yang memuliakan Tuhan yang ada di sorga. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Milikilah pergaulan yang baik supaya iman kita bertumbuh dan kita menghasilkan buah yang baik, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Apa buah yang kita miliki? Yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Itulah yang seharusnya terpancar dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pergaulan yang baik, ketika kita bergaul dengan baik, maka secara otomatis buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang baik. Dan buah yang baik itu ketika dinikmati oleh banyak orang, mereka merasakan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, teman-teman yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari sekali lagi saya katakan, mungkin saat ini kita sudah jatuh dan sulit untuk bangkit. Mungkin saat ini kita sudah rusak, mungkin pergaulan kita sudah tidak baik. Mari kita belajar, bangkitlah dan mulailah untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan relasi yang baik dengan sesama kita. Ingat baik-baik bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, kita sudah melakukan kebiasaan yang baik, kita sudah bahkan menghasilkan buah yang baik, maka jangan pernah dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Teman-teman, terkadang ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan banyak kebaikan, satu kali kita melakukan yang rusak, melakukan yang buruk, terkadang perbuatan baik kita tidak kelihatan. Perbuatan baik kita ditimbun oleh yang namanya perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita, hidup kita adalah terang. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, terang Kristus itu bukan kita pendam. Terang Kristus itu bukan kita sembunyikan. Tetapi terang yang ada dalam diri kita itu harus terpancar. Dan terang itu boleh menerangi banyak orang. Sehingga apa? Ketika orang melihat kita, ketika orang melihat anak-anak Tuhan, maka kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda, kita harus menunjukkan sikap yang tidak sama dengan dunia. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menuju terangnya yang ajaib. Menuju terang yang ajaib. Dan terang itu boleh menerangi banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dalam hidup ini sudah terpancar terang yang baik? Apakah dalam hidup ini kita sudah menghasilkan buah yang baik? Dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Atau sebaliknya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik kita. Sehingga kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita tidak mampu untuk bangkit kembali ke jalan yang benar. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik
yang mampu dinikmati oleh banyak orang. Teman-teman, mari kita bangkit sebagai anak Tuhan, sebagai anak generasi muda yang mencintai Tuhan. Teruslah bangkit dan biasakanlah kita memulai sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dan kebaikan itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Jangan dipendam dan berbuahlah menghasilkan sesuatu yang baik. Teman-teman, kalau kita melihat buah pisang, pasti dia berbuah pisang. Kalau kita melihat buah durian, pasti dia berbuah durian. Kalau kita melihat pohon mangga, pasti dia menghasilkan mangga. Tidak mungkin mangga menghasilkan pisang. Bahkan tidak mungkin durian menghasilkan mangga. Buah itu dapat kita lihat dari pohonnya. Oleh sebab itu ketika kita mengaku anak Tuhan, maka buah kita harus kelihatan. Buah kita harus mencerminkan kasih Tuhan. Buah kita harus mencerminkan teladan Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengaku aku anak Tuhan, ketika kita mengaku aku mengasihi Tuhan, aku percaya, aku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ingatlah bahwa kita harus menghasilkan sesuatu yang baik. Kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berarti kita harus memberikan teladan yang baik. Anak-anak Tuhan berarti kita harus memberikan buah yang baik dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Anak-anak Tuhan berarti kita harus menjadi terang dan mampu menerangi kegelapan di dalam dunia ini. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bangkitlah dan terus melakukan sesuatu yang baik. Bukan untuk kakak pembina, bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahkan memotivasi setiap kita anak-anak muda untuk terus bangkit, untuk terus melakukan sesuatu yang baik, untuk terus berubah dan diubahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sejenak saya mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan, apakah kita sudah menjadi teladan yang baik, apakah kita sudah menjadi terang, dan apakah kita sudah melakukan kebiasaan yang baik, atau sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang di sekitar kita. Mari teman-teman berubahlah. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami menjadi terang dan garam Tuhan. Untuk kami melakukan sesuatu yang baik. Untuk kami tidak sesat dan kami terus mengingat bahwa pergaulan yang baik itu merusak kebiasaan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Tuntun kami ya Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah berhenti berkata-kata. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman pemuda remaja yang terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini,
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan, ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini boleh mengalami pertumbuhan secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah umum pada hari Minggu, teman-teman bisa datang ke gereja dalam kebaktian umum pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman bisa memperhatikan protokol kesehatan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Tetap setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.